Salah jalan. Nggak ke atas ya? Ke bawah. Mau kemana, Wal? Kita ke rumah Dokter Arfan. Halo, Des. Hai. Lagi ada di Istanbul. Ini jam berapa ya? 9 lewat 11. Diundang sama teman lama, teman rumah waktu aku kuliah. Dan sekarang dia jadi dokter di Istanbul. Ini orang pertama kali loh, orang Indonesia satu-satunya yang jadi dokter di Istanbul. Nah, penasaran kan gimana seorang mahasiswa jurusan kedokteran terus keterima kerja di Turki. Tunggu ya, Des. Kita tanya-tanya. See you. Dah. Jalan kaki sekitar 5 menit sampai nanti. Ini Pak Nobel, anak S3, Sawal, anak S2. Lagi liburan. Pak Nobel, lagi liburan ngapain, Pak? Hello. Ya, kita libur aja lah. Oh, Sawal. Lagi liburan ngapain? Aja lah, mahasiswa gimana sih, Teh? Hah? Belajar. Jalan-jalan dong. Masih belajar juga kalau liburan. Enaknya kalau di Turki itu liburnya 3 bulan langsung ya. Kalau summer. Ya, Pak. Oh ya, beda ya. Ini lagi winter berapa lama liburnya? Bulan lah ya. Sebulan. Berapa, Wal? 4 mingguan. 4 minggu. Yap. Enak, masih enak. Hai Mindes. Nah, aku udah berada sama Dokter Arfandi sekarang nih di rumah Dokter Arfandi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Kabar baik. For your information, Des, Dokter Arfandi ini merupakan salah satu orang Indonesia yang satu-satunya jadi dokter di Turki. Nah, untuk saat ini penasaran kan gimana ceritanya? Kita tanya-tanya aja yuk. Aku udah list semua pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, Ya, tinggal di Turki udah berapa lama? Tinggal Turki itu saya datang tahun 2009 bulan Juni. Jadi kurang lebih sekitar 10-11 tahun lah. Kurang lebih 10 sampai 11 tahun deh. Iya. Dulu sekolah di Turki atau gimana, Dokter? Saya dulu lulus SMA itu langsung ke Turki untuk lanjut kuliah. Langsung kuliah kedokteran di sini. Setelah lulus langsung jadi dokter di sini. Kerja Oh, praktik. berarti kamu itu kuliah di sini dulu, Iya. kemudian jadi dokter. Iya. Oh, boleh tahu nggak, Dok? Boleh diceritain nggak gimana sih awal-awal kok bisa sih jadi dokter gitu? Kok bisa jadi dia karena saya kuliah di fakultas kedokteran dan lulus di sana. Alhamdulillah jadi dokter. Oh, alhamdulillah jadi dokter. Kan misalnya kamu udah selesai kuliah di sini, terus gimana sih kok bisa jadi dokter dan bekerja di Turki? Orang satu-satunya lagi orang Indonesia. Ya mungkin karena orang Indonesia jarang ada yang kuliah kedokteran di sini ya. Ada sih beberapa mungkin. Ya, tapi nggak terlalu banyak. Prosesnya itu saya lulus di kuliah kedokteran, kemudian mendaftar aja sebagai dokter di salah satu puskesmas di Istanbul ini dan alhamdulillah keterima ya. Oh, gitu. Prosesnya begitu, nggak terlalu sulit juga. Tidak terlalu sulit. Iya. Ada persyaratan khusus nggak untuk bisa bekerja di Turki? Ya, tentu ada. Tentu kita harus mengetahui bahasa Turki dengan baik. Kemudian untuk kerja sebagai dokter di Turki itu tentu harus punya ijazah dokter. Oh gitu, Des. Jadi salah satu syaratnya itu harus bisa bahasa Turki dan juga mempunyai ijazah dari kedokteran ya. Iya, kedokteran di sini. Oke. Kalau boleh tahu, Dokter, ini kamu jadi dokter apa? Dokter umum kah? Dokter spesialis kah? Jadi saya kerja praktek di sini sebagai dokter umum yang disebut sebagai dokter keluarga. Jadi
family medicine. Oke, Di Turki. family medicine. Iya. Kok bisa sih di Turki ceritanya bisa keterima jadi dokter gitu? Bisa maksudnya apakah sudah bercita-cita dari sebelum berangkat ke Turki? Enggak sih, sebenarnya saya bercita-cita tuh balik ke Indonesia ya, mau bekerja dan berbakti di sana, insya Allah. Tapi karena di Indonesia sekarang keadaannya nggak memungkinkan, maksudnya gimana ya? Nggak memungkinkan maksudnya gimana nih? Jadi tentu untuk kembali ke Indonesia dan bekerja di sana saya harus melakukan penyetaraan dulu. Oh, jadi harus penyetaraan. Penyetaraan Iya. ini gimana nih? Nah. Biar yang nonton tahu nih. Nah, sedangkan saya ingin melanjutkan ke jenjang spesialis. Jadi saya tidak mau pulang ke Indonesia dulu. Nanti setelah menyelesaikan spesialis baru insya Allah pulang ke Indonesia untuk bekerja di sana. Oh gitu. Jadi kamu sekarang ini jadi dokter tapi mau spesialis juga. Iya, Mempersiapkan spesialis juga. Oh. Kalau boleh tahu dok, jadi dokter di Turki itu jam kerjanya seperti apa? Tergantung ya. Kalau misalkan kerja sebagai family medicine di Turki seperti saya ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Jumat. Oh, lumayan ya, Des. Jadi kita tanya lagi nih, suka dukanya jadi dokter di Turki gimana sih, Dok? Suka dukanya itu, Sukanya dulu ya, sukanya dulu. sukanya itu selain gajinya lebih banyak, tapi Wow. Jadi sukanya tuh, Des, gaji di Turki lebih banyak. Dibandingkan apa nih? dibandingkan di Indonesia sebagai Oke. dokter umum ya, Oke, jadi gajinya lebih banyak. sebagai dokter umum. Tapi sukanya itu banyak gajinya. Iya, Oke. gajinya lebih banyak. Dan dukanya ya, Dukanya nih, ada ini dukanya, Des. beberapa. Dukanya itu ya kita sebagai orang asing di sini tentu agak kesulitan berkomunikasi dengan Turki. Kadang mereka menganggap kita, dalam sekali melihat orang itu orang asing, jadi seperti kadang enggak. Gimana maksudnya? Apakah orang Turki itu rasis terhadap orang asing? Enggak rasis juga sih. Oke, enggak rasis. Apa ya? Atau menyepelekan. Bahwasanya misalnya kamu orang asing nggak bisa berbicara bahasa Turki. Ada juga yang seperti itu. Mereka langsung menganggap saya nggak tahu berbahasa Turki dalam satu kali tatapan. Padahal mereka nggak tahu kalau saya udah lama di Turki. Oh gitu. Ya ada juga, tapi paling sekitar kurang dari 1% lah. Kurang dari Dari 1%. Turki seperti itu. Oke. Ya rata-rata mereka menghargai saya sebagai dokter. Ya mereka menerima kalau saya ini sebagai dokter di sini dan mereka mau berobat ke saya. Tapi kurang dari 1% ya mereka kayak seperti menyepelekan. Kalau boleh tahu, Dok, kamu sebelumnya pernah kerja di Indonesia nggak? Belum ya. Jadi kuliah di Turki, kemudian apply kerja di Turki, langsung jadi dokter di sini. Iya, langsung. Berarti kamu nggak tahu dong bedanya jadi dokter di Indonesia dan juga bedanya jadi dokter di Turki. Secara langsung saya nggak merasakan jadi dokter di Indonesia ya, tapi saya udah menanyakan beberapa teman juga, beberapa teman dokter yang ada di Indonesia, jadi saya kurang lebih bisa membandingkan sedikit lah. Oke, lebih enakan mana kalau gitu? Kalau bisa membandingkan, tentu di Turki ya, karena gajinya lebih gede mungkin ya. Tapi dengan gaji lebih gede ini kita juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang saya tahu bekerja sebagai dokter umum di Indonesia, apalagi dokter di puskesmas. Nah, seperti di Turki ini kita harus banyak mengikuti perkembangan pasien. Jadi kita follow up, sebagai contoh anak bayi dari baru lahir sampai berusia 2 tahun kita harus follow up semua vaksinnya. Oh gitu. Iya, jadi perkembangan tinggi, berat badannya, vaksinnya, perkembangan psikososialnya, Oke. dan lain-lain itu tanggung jawab kita. Jadi di Turki itu kan multicultural lah. Orang-orangnya itu berbagai macam dari negara-negara lain. Kamu itu pasiennya hanya orang Turki atau dari negara-negara lain? Ada dari negara lain juga, ada dari negara Afrika, ada dari negara Filipina kemarin. Dari Arab ada nggak? Dari Oh, dari Arab ada dari Libya, dari Syria. jadi kan di Istanbul tidak hanya orang Turki yang tinggal, jadi ada beberapa orang asing juga. Ya. Bahkan ada seperti yang saya sebutkan tadi, orang Syria, orang Arab, orang dari negara-negara Afrika. Ada orang Indonesia nggak jadi pasien? Ada. Nih, saran buat yang nonton nih, kalau pengen kerja di Turki,
jadi dokter seperti apa sih? Sebaiknya sebelum mau kerja di dokter di Turki itu, kalau menurut saya jangan ya. Hah? Karena saya sendiri juga nggak ada niat. Jadi ini saya nggak ekspektasi dokter bilang jangan bekerja di Turki. Kenapa, Dok? Jadi saya pun nggak ada niat bekerja seumur hidup di sini. Jadi saya seperti apa ya, untuk mempersiapkan spesialis aja. Jadi Atau mencari pengalaman? ya, untuk mencari pengalaman juga salah satunya. Terus karena duitnya gajinya gede. Sebenarnya saya nggak terlalu melihat gaji, karena saya bakal pulang ke Indonesia juga. Oh, Kalau gitu. misalkan cuma memperhatikan gaji ya, saya bakal tinggal seumur hidup di sini. Tapi karena bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utamanya itu balik ke Indonesia. Iya, Dan juga membangun dan berbakti di sana. berbakti di sana, menolong orang-orang yang membutuhkan di Indonesia. Iya, insya Allah. Saran buat yang pengen nih, kalau yang nonton kepengen jadi dokter, itu apa? Mau kepengen jadi dokter di mana? Di Indonesia atau Di sini? luar negeri, khususnya di Turki. Ya. Dokter nggak menyarankan ya? Saya nggak menyarankan kalau misalkan kalian mau jadi dokter, ya tergantung niat awal kalian. Kalau misalkan niat awal kalian itu nggak mau jadi dokter di Indonesia, ya kalian ke luar negeri aja. Oh, gitu. Karena di luar negeri ya kalian bisa menemukan misalkan pengalaman, gaji yang lebih tinggi mungkin, atau kehidupan yang lebih baik mungkin di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian kembali ke Indonesia dan berbakti di sana, ya saya sarankan kuliah kedokteran di Indonesia aja sih. Kuliah Karena kedokteran di Indonesia. karena kalau kalian kuliah kedokteran di sini, itu bakal agak susah lagi untuk penyetaraan dan lain-lainnya, masalah birokrasi di Indonesia ya. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi Des, saran dari Dokter Arfandi bagi kalian semua yang nonton yang pengen jadi dokter, tidak disarankan untuk jadi dokter di Turki. Ya tergantung dari Tapi tergantung niat awal dulu ya. Dari awal. Kalau misalkan kalian mau menetap di luar negeri, ya silahkan kalian kuliah kedokteran di sini atau dimanapun juga, dan kalian lanjut kerja di sana. Tapi kalau kalian ingin kerja di Indonesia, kalau khusus untuk kedokteran ya. Tapi apa bedanya kalau misalnya saya itu bercita-cita kuliah di luar negeri, nanti udah lulus dari luar negeri saya kembali ke Indonesia, nggak apa-apa dong? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kedokteran aja ya. Oh, kalau kedokteran untuk kedokteran aja. Karena untuk jadi profesi dokter di sana dan lulus dari fakultas kedokteran di luar negeri itu butuh penyetaraan lagi. Nah, butuh penyetaraan ini butuh waktu berapa lama, dokter? Itu untuk dokter umum kurang lebih 2 tahun. Wow, nambah lagi Des, 2 tahun. Iya. Kalau untuk jadi spesialis butuh berapa lama? Butuh berapa tahun untuk misalnya nih kamu udah selesai jadi dokter umum terus mau naik ke dokter spesialis, butuh berapa tahun? Tergantung melakukan spesialis di bidang apa dulu ya. Kalau misalkan di bidang bedah umum atau bedah syaraf itu bisa lebih lama dari biasanya, seperti 5, 6 atau 7 tahun, atau bisa lebih lagi mungkin. Atau kalau misalkan kalian ingin lanjut di departemen penyakit dalam, itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun aja. Oke Des, pertanyaan terakhir, kalau misalnya orang asing berobat ke dokter bayarnya berapa? Dan kalau misalnya orang Turki berobat ke dokter bayarnya berapa? Kalau di tempat kerja saya itu difasilitasi oleh negara, jadi ya punyanya negara. Jadi siapapun yang datang berobat ke saya asalkan punya kartu identitas yang terdaftar di Turki, dia gratis. Oh gitu ya Des, gratis. Tapi kalau nggak punya itu kartu itu? Kalau nggak punya kartu ya nggak bisa sama sekali. Oh nggak bisa. Dia harus ya, ke tempat swasta. Oh jadi orang yang berobat di tempat dokter hanya orang yang mempunyai kartu Identitas yang terdaftar di Turki. Iya. Kartu identitas yang terdaftar di Turki. Oke dokter, tadi kamu bilang tidak menyarankan untuk kerja kedokteran di Turki. Untuk kuliah maksudnya. Untuk kuliah kedokteran di Turki. Itu kenapa? Nah itu tadi jawaban sebenarnya khusus untuk diri saya sendiri ya, karena saya dari awal memang berniat mau berbakti dan kerja di Indonesia. Itu semua kembali ke niat masing-masing. Kalau kalian berniat untuk bekerja di Indonesia, untuk menjadi dokter di Indonesia, itu saya tidak menyarankan untuk kuliah di luar negeri, karena ada beberapa kendalanya, seperti ketika kita kuliah kedokteran di luar negeri, kita harus menguasai betul bahasa
yang dipakai di negara tempat kita kuliah tersebut. Oke. Iya, contohnya di Turki ini. Jadi kita harus menguasai betul bahasa Turki karena kita akan berhubungan dengan orang-orang Turki, dengan pasien-pasien Turki, nggak hanya di kelas. Kita mendengarkan pelajaran dari profesor atau dokter atau guru atau dosen-dosen yang lain, tapi kita juga berhubungan dengan pasien Turki yang nggak mengerti tentang bahasa kedokteran yang kita pelajari, tapi bahasa sehari-hari mereka. Setelah kita lulus pun, untuk bekerja di Indonesia kita harus melakukan penyataran kembali di sana. Ya, jadi lebih panjang lah prosesnya dan lebih melelahkan menurut saya. Melelahkan. Iya. Nah, tapi ada juga kalian manfaatnya kuliah kedokteran di Turki. Selain kalian mendapatkan pengalaman kuliah di luar negeri, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman bergaul dengan pasien-pasien di Turki. Maksudnya pengalaman Kenal dengan orang Turki, bergaul dengan orang-orang berbeda, dengan orang yang beda bahasa, beda budaya dan lain-lain. Iya, jadi kalian punya pengalaman lebih lah dibandingkan dengan orang yang kuliah dalam negeri. Oke. Jadi Des, itu salah satu tips dari Pak Dokter. Kalau memang kalian semua niat utamanya itu adalah belajar di luar negeri, kalian harus kuasai bahasanya, baik itu di Turki, di Eropa, dimanapun. Itu yang paling penting adalah bahasa ya. Bahasa yang paling penting. Bahasa paling penting. Dan juga kalau kalian semua ingin jadi dokter, namun ingin cepat nih, tidak disarankan untuk di luar negeri karena jika kalian balik ke Indonesia lagi, kalian harus melakukan proses penyataraan yang kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, Des. Jadi ya kembali ke kalian semua. Semua itu gak ada yang mustahil jika kalian percaya sama diri sendiri, usaha dan doa. Nothing is impossible. Anything can happen as long as we believe. Right? Jangan lupa di subscribe, like, comment dong. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan di share juga, dan jangan lupa nonton iklannya. Dan ya, untuk apa nonton iklan? Kan biasanya saya skip iklan juga nonton itu Biar duitnya masuk.